Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku mau bercerita tentang pengalaman aku selama menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bandung pada program studi Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Asasiyah. Jadi teman-teman, aku menjadi mahasiswa atau aku daftar sebagai mahasiswa itu pada tahun 2016. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin bulan Maret aku telah diwisuda dan resmi mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Bandung. Sangat panjang perjalanan yang aku tempuh, mulai dari kenal sama teman-teman baru, kemudian menikmati bagaimana menjadi mahasiswa, susahnya belajar kenalan dengan prodi hukum keluarga Islam dan lain sebagainya. Alasan aku memilih terjun ke program studi hukum keluarga Islam itu karena aku berminat untuk memahami lebih jauh tentang hukum-hukum keluarga, karena nantinya pasti aku akan berkeluarga gitu ya. Dan ketika aku menemui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, rujuk, dan lain sebagainya, jadi setidaknya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, yang aku pelajari atau dosen-dosen berikan selama berkuliah sebagai mahasiswa program studi hukum keluarga Islam itu mencakup keseluruhan hukum keluarga, mulai dari terbentuknya keluarga sampai berakhirnya sebuah keluarga itu dibahas semuanya gitu. Seperti hukum tunangan atau dalam Islam sering disebut dengan khitbah, lalu kemudian pernikahan itu rukun, syarat, dan lain sebagainya itu seperti apa. Ketika sudah menikah bagaimana cara mengurus anak gitu ya, mengurus akta lahir anak, hak-hak anak dan lain sebagainya. Lalu kemudian membahas ketika salah satu anggota keluarga meninggal dunia, kita dikasih ilmu tentang waris, lalu kemudian ada perceraian, talak, rujuk, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa pula kita dibekali dengan ayat-ayat ahkam yang nantinya akan menjadi dasar kita untuk berpendapat gitu, seperti ayat tentang pernikahan, ayat tentang tolak, ayat tentang waris. Lalu kemudian selain berdasarkan dari Al-Quran, kita juga dibekali atau kita juga dikenalkan dengan buku-buku dasar hukum gitu ya, seperti kompilasi hukum Islam, lalu kemudian undang-undang perkawinan, dan lain sebagainya. Selain materi-materi tentang hukum keluarga, kita juga belajar materi-materi lain seperti ilmu falak, yaitu ilmu tentang perhitungan. Waktu itu saya belajar tentang menentukan awal Ramadan, lalu kemudian bagaimana cara mengkonversi Masehi, tanggal Masehi atau kalender Masehi ke kalender Hijriah dan sebaliknya. Lalu kemudian ada pelajaran ulumul Quran, ulumul hadis, dan masih banyak yang lain. Lalu apa aja sih prospek kerja lulusan hukum keluarga? Nah, tentunya ini banyak ya, jadi jangan risau bagi teman-teman yang ingin masuk ke hukum keluarga. Prospek kerja yang bisa nanti kita geluti itu diantaranya ada jadi advokat, hakim, panitra, lalu kemudian ada jaksa, lalu ada kepala KUA, konsultan hukum, dan tentunya masih banyak yang lain. Lalu susah nggak sih belajar tentang hukum keluarga? Menurut aku, selama kita punya keinginan yang kuat akan sesuatu, yang susah itu tidak akan terasa susah gitu, karena kita berkeinginan untuk menguasainya. Yang tadinya kita anggap mustahil menjadi mungkin karena usaha kita dan doa kita. Dan menurut aku sangat senang gitu ya belajar tentang hukum keluarga, karena benar-benar apa yang kita dapatkan itu nanti akan kita praktikkan di keluarga kita sendiri. Apakah belajar hukum keluarga itu menjamin nanti kehidupan
lulusannya akan mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah? Kemungkinan besar iya, namun kemungkinan besar juga tidak gitu ya, karena bagaimanapun itu kembali ke pribadinya masing-masing, apakah ilmu yang sudah didapat itu akan diterapkan atau tidak gitu. Itu tergantung tentang permasalahan yang akan dihadapi, apakah akan dikomunikasikan dengan pasangannya masing-masing atau tidak. Kalau sekiranya tidak, maka akan jauh dari yang namanya keluarga sakinah mawaddah warohmah, meskipun punya bekal dari hukum keluarga Islam. Tapi kalau misal bisa mereda emosi, lalu kemudian segala sesuatunya dikomunikasikan dengan pasangan, apalagi dibekali dengan hukum keluarga, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin keluarga yang akan dijalani bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Pada kesempatan yang baik ini, aku mau minta doa kepada teman-teman semua karena beberapa waktu yang lalu aku memberanikan diri untuk daftar menjadi mahasiswa S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan sudah mengikuti berbagai macam ujian. Mudah-mudahan apa yang sudah diusahakan akan membuahkan hasil yang diharapkan, dan besok banget itu adalah pengumumannya. Jadi mohon doa kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan aku bisa menjadi mahasiswa S2 program studi hukum keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kalau misal pengalaman dari awal sampai akhir diceritakan dalam video ini, aku rasa nggak akan cukup. Jadi boleh teman-teman bertanya di kolom komentar tentang pengalaman aku selama menjadi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Mudah-mudahan ceritanya menginspirasi teman-teman untuk berkuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, di like, di komen, di share, dan di subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.